Rempong sekali. Nah, ini kalau ditinggal apa gitu? Kalau yang kayak gini kan masih ada yang dari
Tes. Udah gue nggak Mbak? Coba jangan ngomong dulu Mbak. Enggak. Oh enggak. Tinggal nunggu peserta. Kita nunggu peserta dulu. Masih sudah lewat 6 menit ya. Coba saya hubungi peserta yang terlebih dahulu. Nah, oke. Dari tadi gak boleh. Dulu peserta kita siap-siap dulu. Udah ya Mbak ya. Masuk Pak. Oke.
Halo Mbak Yulita. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mbak Yulita. Ini Mbak Yulita usahanya apa ini Mbak, kalau boleh tahu Mbak? Online, jualan online. Jualan online apa aja? Perlengkapan dapur, rumah tangga, ada bed cover, spray. Oh gitu. Heeh. Boleh tahu apa namanya? Ada IG, Facebook seperti itu Mbak? IG, Facebook ada. Facebook apa? Facebooknya apa Mbak? Yulita Gansa. Yulita pakai H. Yulita. Yulita. Yulita Gansa. Ya. Oh. Boleh Mbak? Sudah berapa lama ini Mbak usaha spray dan lain-lain? Baru jalan tahun ini, baru berjalan tahun ini. Oh, untuk Lalu sih saya jualan online juga tapi ke parfum-parfum. Ya nggak apa-apa. Yang mana menghasilkan ya Mbak ya? Parfum ngirimnya. Oh ya parfum itu ya, ngirimnya bagaimana Mbak? Biasanya Itu saya ambil supplier dari flyer ya. dari Oh, Dropship. ya, ya. Dropship ya. Jadi Mbak Yulita reseller gitu ya? Gimana Mbak? Jaringan nggak bagus ini. Oh nggak bagus jaringannya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti. Semoga berjalan lancar. Ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya Mbak Yulita ya? Bagaimana Mbak? Kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Oh iya. Nanti 1 menit lagi kita mulai saja. Nanti biar sambil menunggu teman-teman yang lain bisa bergabung sama kita nanti. 1 menit lagi. Oke. Ya. Sini dek. Kita mulai aja Mbak Desi ya. Kita mulai Mbak Yunita ya. Biar nanti sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi satu. Oke. Selamat siang teman-teman yang ada di Minahasa Utara. Minahasa Utara. Singkatannya apa kemarin Mbak? Minut. Ya? Minut. Minut. Kaget juga dengernya. Namanya Minut itu daerah mana gitu ya. Ternyata Minahasa Utara. Ya disingkat ya. Biar lebih. Ya teman-teman yang ada di Minahasa Utara dan juga teman-teman yang ada di kota lain mungkin hari ini kita akan membahas tentang marketplace untuk pemasaran. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya apa sih marketplace itu gitu. Marketplace yang terkenal di Indonesia pasti yang tidak asing lagi di telinga kita itu ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada dan teman-temannya. Itulah yang namanya marketplace. Jadi marketplace itu seperti pasar online-nya. Kalau kita pasar offline kan seperti kita berada di mall gitu dan penjual-penjual itu berada di dalam mall itu sendiri. Kalau ini dalam dunia online itu Bukalapak itu adalah mallnya dan
saya dan teman-teman sebagai pelapak-pelapak itu yang jual di pinggir-pinggiran mall, di dalam mallnya itu sendiri. Oke. Jadi seperti itu gambarannya sekilas tentang apa sih marketplace itu. Masuk nggak suaranya, Mbak? Masuk ya. Oke. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kenapa sih kita harus berjualan di marketplace untuk saat ini? Ada sedikit video yang bisa teman-teman lihat dulu. Semoga tidak tidak ada gangguan ya. Insya Allah lancar. Sebentar. Masuk nggak? Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghidupi 8 karyawan. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghidupi 8 karyawan. Oke, ini teman-teman bisa lihat dulu. Saya mulai dari awal tadi ya. Oke. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghidupi 8 karyawan. Kenapa kita harus berjualan online di marketplace? Saat ini di Indonesia, pembeli digital mengalami peningkatan berkali-kali lipat tiap tahunnya. Jadi semakin besar kesempatanmu buat dapetin lebih banyak pembeli. Ada 3 cara yang paling umum buat jualan online. Di website, sosial media, atau bisa juga di marketplace. Tapi kenapa marketplace penting sih? Yuk kita bahas. Pakai website mungkin menarik, tapi ini ribet dan rada berat di ongkos. Soalnya kalian kudu beli domain dulu, terus belajar SEO. Asli ini ribet banget. Terus abis itu kalian harus jago mendesain. Ya kali website isinya cuma teks doang. Terus abis itu baru deh kalian promosiin. Terus yang kedua, jualan di sosmed. Ini emang lebih murah dibanding pakai website. Walau kadang ada yang beli follower dan pasang iklan. Cara ini juga bergantung sama sebanyak apa kontak yang kita punya. Habis itu urusan pembayaran dan keamanan juga ribet. Nah, yang paling berat nih, kalau kita dijauhi sama teman-teman gara-gara spending dulu. Apa? Nah, cara yang ketiga, jualan di marketplace. Di sini kamu nggak perlu beli follower karena udah jelas ada calon pembelinya. Nggak perlu ribet mendesain lapak atau bayar buat punya lapak. Kita bakal dibantu dari setup lapak sampai pengiriman. Terus ada juga promo-promo spesial. Nah, kalau bahas soal marketplace di Indonesia, nggak sahih rasanya kalau nggak bahas Bukalapak. Ini nih salah satu marketplace paling besar se-Indonesia. Dan udah dipercaya lebih dari 4 juta pelapak buat jualan. Terus kenapa sih Bukalapak? Kenapa bukan yang lain? Yang pasti sih, Bukalapak itu praktis banget dan aman. Saat ini pengguna Bukalapak telah mencapai lebih dari 70 juta dan terus bertambah tiap tahunnya. Ini kesempatan untuk memperluas pasar bisnis kamu. Gak cuma itu, di Bukalapak banyak fitur yang mempermudah kamu berjualan online. Kamu jadi gampang mengatur toko, logistik, dan karyawan. Kamu pun bisa memperbesar jaringan bisnis dengan fitur dropshipper. Bukalapak juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang bikin pembeli di lapak makin nyaman. Gak perlu cemas kalau ada problem. Semangat pagi, ada yang bisa kami bantu? Bukalapak bakal bantuin dengan customer service yang siap siaga 24 jam setiap hari. Dan yang pasti, sekali lagi, jamin aman. Gimana? Mulai tertarik nih buat membuka lapak di Bukalapak? Gak perlu pikir-pikir amat sih. Soalnya cara daftarin lapak itu gampang banget dan tanpa biaya. Cukup siapin HP atau laptop dan koneksi internet. Sebelum itu, cek juga beberapa hal ini. Produk untuk dijual, rekening bank, email aktif, nomor handphone aktif, koneksi internet. Kalau udah siap semua, yuk tonton video tutorial lainnya biar lapakmu sukses bareng Bukalapak.
Oke. Itu tadi ya. Kenapa sih kita harus berjualan di Bukalapak? Padahal sudah banyak platform digital lainnya yang bisa kita gunakan untuk berjualan seperti sosial media, website, dan banyak lagi ya yang bisa kita gunakan gitu. Oke teman-teman, di Minahasa Utara, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Siapa sih saya? Tak kenal maka tak sayang gitu katanya. Oke, mari kita bersayang-sayangan maksudnya. Ini sebentar ya, saya open. Oke teman-teman, perkenalkan. Nama saya Resi Chandra Puspita, saya adalah owner dari Baby Shopland dan produsen sabuk bonceng Zatra. Kalau teman-teman pernah lihat sabuk untuk memboncengkan anak di atas motor, saya salah satu produsen untuk sabuk bonceng anak dengan membawa brand Zatra. Saya ibu rumah tangga biasa yang udah memiliki 2 orang anak, dan dari 2 orang anak inilah yang menginspirasi saya terciptanya sabuk bonceng Zatra itu sendiri. Kalau diceritain panjang sih sebenarnya, intinya sih terciptanya sabuk bonceng itu karena saya menemui sebuah masalah gitu ketika saya harus membawa anak saya yang usia waktu itu dia usia 2 tahun, kakaknya usia 6 tahun dan harus diantar jemput ke sekolah, naik motor gitu. Dan anak saya itu tipe badan yang bongsor, jadi untuk pakai gendongan lagi itu juga sudah tidak bisa gitu. Jadi saya harus berpikir ini pakai apa yang bisa mengamankan anak saya ketika saya bawa menggunakan motor dan memboncengkan kakaknya gitu. Akhirnya dari masalah itulah terciptalah ide-ide, oh harusnya dibikin seperti ini, bikin seperti ini gitu. Akhirnya tercipta sabuk bonceng Zatra. Saya lulusan S1 Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, tua banget ya. Oke, dan saya salah satu trainer di Bukalapak, karena itu hari ini saya nanti akan lebih banyak fokus berjualan di Bukalapak, meskipun nanti teman-teman mungkin yang hadir bisa menanyakan di marketplace lain juga silahkan gitu, karena saya selain di Bukalapak juga saya ada beberapa lapak di marketplace lainnya gitu, jadi kita open aja, kita terbuka. Saya juga sudah mulai usaha online itu sejak tahun 2010 dan pernah dinobatkan menjadi pelapak jawara di Bukalapak pada tahun 2017 dan 2018. Gitu. Dan ini beberapa produk-produk saya, antara lain ada gendongan bayi, semua yang berurusan dengan bayi, pinginnya saya produksi semua, karena memang tidak akan pernah habis kita bicara tentang bayi dan anak gitu kan. Dan saya sangat suka sekali dengan produk-produk bayi. Saya suka dengan anak-anak, jadi semua yang saya produksi seputaran ibu dan bayi. Oke, mungkin sekilas itu tentang saya. Next kita akan lanjut gitu. Hari ini target saya, goal saya adalah teman-teman bisa paling tidak punya akun di Bukalapak. Nah, nanti setelah punya akun, setelah membuka akun, teman-teman bisa upload produk dan bisa mulai berjualan di Bukalapak. Prosesnya sangat mudah, gratis, dan tidak membutuhkan waktu lama gitu. Intinya teman-teman harus hanya punya email yang aktif, nomor HP yang aktif, punya rekening bank, punya alamat rumah, pasti punya ya alamat rumah. Nah, intinya di situ saja teman-teman sudah bisa punya akun di Bukalapak. Oke, saya sendiri join di Bukalapak, join di marketplace itu tahun 2015. Saya mulai berjualan di tahun 2010 itu melalui Facebook biasa. Dan saya mengalami beberapa kendala ketika saya berjualan di sosial media. Saya
kurang tahu kenapa gitu. Saya kayaknya kurang cocok dengan berjualan di sosial media. Meskipun nanti saya tetap menyarankan teman-teman meskipun sudah berjualan, punya website sendiri, punya akun di marketplace, teman-teman tetap harus berjualan, tetap harus punya akun sosial media yang khusus untuk jualan. Kenapa? Karena hampir 75% masyarakat Indonesia itu masih aktivitasnya berada di sosial media. Masih penggunanya tuh masih besar di Indonesia, jadi nanti tinggal di-link-kan, disinergikan antara men-share produk dagangan yang ada di marketplace, bisa di-share di akun sosial medianya. Salah satu keribetan yang saya tidak tahan sebenarnya dengan sosial media itu adalah saya harus berkali-kali upload produk gitu. Jadi butuh waktu, butuh konsentrasi, butuh ide konten apa yang harus saya bikin untuk mengaktifkan sosial media saya gitu, seperti Instagram gitu. Dan saya bukan tipe orang yang bisa berpikir secepat itu gitu. Jadi kalau enaknya kita berjualan di Bukalapak, berjualan di marketplace itu adalah kita bisa segera upload produk, kita pasang di akun kita, dan sudah kita biarkan saja gitu. Itu tidak akan terhapus selama produk itu masih ada di situ, belum kita apa-apain. Hanya tinggal strategi memikirkan bagaimana itu produk bisa naik ke atas. Gitu. Tapi kalau teman-teman beberapa kali kemarin ya, kita ngisi ya Mbak ya, teman-teman yang ada di daerah Minahasa, Toba itu punya produk-produk yang khas daerah. Nah, inilah salah satu kekuatan dan kelebihan teman-teman dan peluang yang bisa teman-teman gunakan itu justru menjual produk-produk yang ada di daerah teman-teman tersebut. Ya, jadi produk khasnya gitu. Biasanya untuk produk khas itu ketika teman-teman jual di marketplace itu tetap lebih unggul gitu, bisa unggul gitu karena si pembeli tahu oh teman-teman berasal dari daerah tersebut gitu, pasti tahu kualitas barang, pasti punya stok barang yang cukup seperti itu. Kalau teman-teman berjualan produk-produk yang umum seperti gamis, seperti tas atau apapun, mungkin nanti akan ada strateginya khusus bagaimana produk teman-teman yang umum ini bisa naik ketika ada orang mencari. Nanti ada saya share juga beberapa tips dan triknya ya, yang bisa teman-teman pakai kalau teman-teman sudah bikin akun di marketplace. Sekarang mungkin di awal, saya harap sih teman-teman internetnya bagus ya. Jadi kita coba untuk langsung praktek langsung cara jualan di Bukalapak seperti apa. Kita sudah punya Bukalapak atau belum? Kalau misalnya belum, bisa coba download, jadi biar kita sama-sama praktek seperti itu. Oke, ini ya. Mungkin nanti bisa sambil dilihat ya, diulang lagi ya Mbak ya. Oke, saya coba sampaikan dulu bagaimana cara membuat akun di Bukalapak. Ini lewat Android ya. Saya sendiri jarang menggunakan laptop. Laptop itu hanya untuk edit foto, hanya untuk biasanya kalau ada keperluan-keperluan tertentu. Tapi kalau untuk berjualan saya lebih suka dengan langsung di HP. Kenapa? Karena HP kan selalu kita bawa kemana-mana. Jadi kita bisa lebih fast respon ketika ada orang bertanya atau kita mungkin sedang lagi jalan-jalan di pasar gitu ya, tiba-tiba bukan di pasar, di daerah kita, tiba-tiba ada produk yang khas daerah tersebut, kita bisa langsung foto pada saat itu dan kita bisa langsung upload detik itu juga dari akun kita yang ada di HP gitu. Enaknya seperti itu. Nah, cara pertama untuk membuka akun di Bukalapak, yang pasti teman-teman harus download dulu aplikasinya. Aplikasi Bukalapaknya download, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di sebelah kanan ini ya, tampilan awal halaman awal Bukalapak, aplikasi Bukalapak. Jadi nanti ada 2 tipe dalam satu akun ini teman-teman, ada yang sebagai pembeli dan sebagai pelapak. Jadi cukup downloadnya 1 aja.
Teman-teman bisa mengarahkan di ujung kanan bawah, itu ada tulisan akun yang gambar orang. Nah, diklik, nanti akan keluar tampilan di yang pertama, yang transaksi lebih cepat, keuntungan mendaftar. Nah, nanti di bagian bawah ada tulisan daftar akun. Oke, teman-teman klik daftar akunnya. Kemudian setelah klik, teman-teman bisa langsung lanjut untuk membuat akunnya. Kalau yang login itu buat teman-teman yang sudah punya akun di Bukalapak dan ingin masuk kembali ke akun, teman-teman bisa pakai login. Tapi kalau buat teman-teman yang baru, teman-teman pakai daftar akun. Nah, nanti setelah klik daftar akun akan muncul tampilan yang di sebelah kiri ini. Jadi gambar di kiri ini adalah tampilan yang akan muncul seperti itu. Jika sudah memiliki akun Facebook atau Google, teman-teman bisa langsung klik saja. Biasanya biar lebih mudah gitu maksudnya. Oke, ditulis nama lengkapnya, masukkan email yang aktif atau nomor handphone, salah satu dulu untuk sementara juga bisa, tapi nanti tetap diminta dua-duanya. Oke, masukkan email yang aktif ya, jadi nanti akan dikirim linknya setelah teman-teman daftar. Pilih, tentukan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, lalu masukkan username. Yang perlu diperhatikan adalah username itu hanya bisa dibikin satu kali ketika teman-teman membuka akun di semua marketplace. Semua marketplace itu ketika bikin pertama kali itu sudah tidak bisa dirubah. Kalau nama toko bisa dirubah nanti di tampilan Bukalapaknya, tapi kalau username itu tidak bisa dirubah. Jadi hati-hati dalam pemilihan username. Gunakan username yang mudah diingat, mudah diketikkan orang, kalau perlu singkat, padat, dan memberikan ciri khas toko kita gitu. Untuk apa sih username ini? Username ini adalah alamat kita. Jadi seperti alamat rumah, kita tunjukkan kepada calon pembeli kita atau kepada teman. Misalnya, apa sih nama akun Bukalapaknya? Kalau saya nama akunnya tadi www.bukalapak.com / itu garis miring baby shopline. Jadi saya tinggal mengatakan itu, biasanya calon pembeli akan mengetikkan karena mudah ya, atau misalnya tinggal pilih nama tokonya, misalnya toko bunga atau toko apa gitu. Selama username itu belum dipakai sama orang lain, kita bisa pakai username tersebut. Jadi yang simple, yang mudah, jangan pakai nama kita untuk username. Oke, kalau sudah, yang langkah kelima adalah masukkan password atau kata kunci juga yang mudah diingat. Kalau bisa kata kunci passwordnya satu aja untuk semua akun di marketplace boleh. Kalau ingin lebih berhati-hati boleh setiap akun di marketplace beda password, tapi dicatat ya, jangan sampai lupa. Kadang-kadang kesalahan itu adalah lupa password dan nomor handphone sudah nggak aktif lagi gitu. Nah, kan kalau sekarang kan kita suka gonta-ganti ya nomor HP untuk data, pakai data dan lupa gitu. Akhirnya sudah tidak aktif lagi dan itu yang akan kesulitan untuk masuk lagi ke akun kita. Padahal misalnya sudah terjadi penjualan, kan sayang itu. Oke, terus selanjutnya adalah ketik ulang passwordnya. Jadi yang pertama password, terus ketik ulang lagi passwordnya, baru klik daftar. Nah, sampai di sini mudah ya, bisa dipahami pasti teman-teman. Kalau terlalu cepat nanti bisa kembali lagi ke videonya nanti ya. Oke, kalau sudah jangan lupa diklik tanda centang di bawah dengan mendaftar. Anda telah menyetujui aturan penggunaan dan kebijakan privasi bukalapak.com. Nah, tinggal klik daftar. Oke, setelah itu Bukalapak akan memberikan link verifikasi akunnya, bisa melalui email. Tadi kan kita daftar dengan email yang aktif. Makanya kalau bisa emailnya sama dengan email yang ada di handphone. Kan teman-teman pasti sudah hampir semua pegang handphone smartphone ya, yang di sana tercantum email. Nah, masuk ke email kita, lalu ada link dari Bukalapak untuk verifikasi. Klik verifikasi emailnya. Kalau sudah, teman-teman setelah klik kembali lagi ke aplikasi Bukalapak tadi, akan muncul seperti itu. Oke, setelah verifikasi akun Bukalapak, cara yang keduanya adalah
Bukalapak akan meminta verifikasi handphone, nomor handphone. Kalau tadi kan verifikasi email ya, sudah masuk ke Gmail-nya, klik verifikasi. Setelah klik verifikasi, masuk lagi ke Bukalapak. Bukalapak akan menanyakan verifikasi akun yang kedua, yaitu nomor handphone. Nomor handphone, pastikan nomor handphonenya aktif dan ada pulsanya. Oke, karena nanti akan mengirim kode OTP. Kode OTP di akun dari akun kita gitu. Nah, setelah SMS masuk kode OTP, masukkan kembali verifikasi nomor HP-nya dan masukkan kode OTP-nya seperti yang ada di kanan, paling kanan ya. Setelah itu selesai, klik selamat, teman-teman sudah memiliki akun Bukalapak. Nah, sesimpel itu ya. Gampang sekali cara bikin akun di Bukalapak. Nanti selanjutnya baru setelah ini teman-teman sudah bisa punya akun, baru coba untuk membuka-buka dan bagaimana sih cara upload produk di Bukalapak seperti apa gitu. Tuh, oke. Sebentar saya lanjutkan aja ya Mbak ya. Ini enggak ada peserta. Selanjutnya kita akan saya mau share tentang bagaimana cara buka akun di buka akun apa tadi, upload produk ya. Ya. Sebenarnya untuk di marketplace memang nggak begitu ribet ya Mbak. Kalau ada sosial media setiap hari itu harus konten apa, nyapa. Iya, harus memikirkan konten kalau di jadi sosial media pasti. Mau harus setiap jam makan istirahat itu pasti harus menyapa, harus apalah biar mereka lihat dulu. Ada plus minusnya juga sih. Ada plus minusnya, yang pasti sih kalau teman-teman senang memang di sosial media harus rajin dan konsisten ketika berjualan di sosial media. Jadi kalau bikin konten setiap hari itu paling nggak ada satu, kalau teman saya sih sampai 2 konten yang harus diupload setiap harinya. Dan itu juga bisa konten itu tidak harus produk terus, karena sosial media itu kan berinteraksi dengan sesama ya. Jadi kalau orang dijejeli dijejeli itu bahasa Indonesianya apa ya? Dikasih lihat produk dagangan terus lama-lama bukannya mereka akan follow kita, justru mereka akan unfollow kita gitu. Iya, apalagi spamming kadang-kadang. Nah, teman-teman yang berjualan di sosial media tuh kadang-kadang spam. Jadi klik di kontennya orang gitu kan. Ini peninggi badan apa gitu yang paling sering ya. Di komen-komennya di bawah. Nah, itu spamming itu udah janganlah, kalau bisa teman-teman jangan lakukan itu. Gitu. Nggak baik. Nah, tadi ya kembali lagi, jadi setelah bikin akun, apa nih yang harus kita lakukan? Pastinya kita akan menjual barang gitu. Bagaimana cara menjual barang di Bukalapak? Nah, ini caranya adalah kita harus mengupload produk gitu ya. Oke. Oh, sorry. Nah, ketika teman-teman mengupload produk, apa sih yang harus diperhatikan? Sebelum kita upload, kita harus tahu dulu bagaimana foto produk yang benar dan baik gitu. Oke, kalau kita tahu, jadi karena apa pentingnya foto produk yang baik ketika berada di marketplace itu ketika kita mencari satu kata kunci gitu ya, satu jaket misalnya seperti itu akan ditampilkan mungkin ada ratusan orang bahkan ribuan orang yang menjual jaket, bisa jadi sama produknya, gambarnya sama. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengupload produk dengan foto yang berbeda dengan kompetitor.
bagaimana foto itu bisa menarik orang untuk klik dan datang ke toko kita. Jadi kalau sudah seperti itu nanti lapak kita akan bisa menjadi top seller gitu. Seperti itu. Jadi, tapi nanti teman-teman sebelum ngupload produk yang harus teman-teman lakukan adalah mengisi alamat dulu, alamat pengiriman yang ada tadi di akun Bukalapak tadi. Bentar saya kok ininya kelewat. Ini tadi, sebentar. Ini jadi teman-teman nanti sebelum upload produk yang harus dilakukan adalah seperti ini. Ini tampilan lapaknya tadi setelah daftar. Nanti teman-teman masuk ke akun lagi yang ada di pojok kanan bawah, tampilannya akan ada seperti yang di sebelah kiri ini. Ada nama, ada dana, ada saldo. Nah, saldo ini adalah tempat ketika nanti teman-teman setelah berjualan, uangnya cair, itu tidak langsung masuk ke rekening, tapi akan langsung masuk di tengah ini, saldo. Jadi seperti dompet kita yang ada di Bukalapak. Nah, nanti ketika kita mau mencair baru dari saldo ini, bisa kita cairkan ke rekening kita. Jadi jangan kaget, kok barang sudah sampai, kok duitnya nggak sampai, kok nggak masuk ke rekening gitu. Duitnya masih ada disimpan sama Bukalapak, berada di saldo. Tinggal nanti dicairkan, bisa maksimal 1 kali dalam sehari, dan proses pencairannya itu pun dalam hitungan menit sudah cair ke rekening kita. Jadi nanti ada tampilan seperti ini, lalu ada 2 akun tadi yang saya katakan di awal, akun pembeli dan akun pelapak ini. Oke, verifikasi tadi sudah. Kalau sudah, nanti teman-teman diwajibkan mengisi alamat. Baru setelah mengisi alamat, teman-teman baru bisa mengupload produk, mengupload foto. Jadi ini akun yang ada di pojok kanan bawah, teman-teman buka pengaturan, nanti isikan alamatnya. Oke, bisa teman-teman pilih aja alamat rumah, alamat kantor, atau alamat lainnya. Setelah diisikan alamatnya, barulah teman-teman nanti bisa mulai jualan di Bukalapak. Mulai bisa mengupload produknya. Gitu. Oke. Gampang ya, sampai di sini masih bisa diikutin pasti ya Mbak Ami ya. Kalau langkah-langkahnya mesti langsung diarahkan sama aplikasinya sendiri ya Mbak ya? Iya, ada langsung step-stepnya dari aplikasinya sendiri. Oke, setelah itu nanti kita mulai. Kalau kemarin sudah ada belum ya? Ini Mbak. Sekilas saja deh saya sampaikan. Bagaimana cara foto produk yang baik. Oke, kembali ke yang tadi ya. Oke, nih. Oke, ini teman-teman. Sedikit kita bahas tentang bagaimana membuat foto produk yang benar dan menarik. Karena dengan foto produk yang benar, tadi saya katakan itu berpotensi orang datang ke toko kita, mengklik produk kita, dengan mereka datang mengklik, itu akan menaikkan reputasi toko kita, menaikkan rating toko kita gitu. Jadi tujuan bikin foto yang produk yang baik, karena kan orang Indonesia itu visual dulu yang paling
kelihatan gitu ya, yang paling diutamakan. Jadi melihat dulu, baru setelah melihat baru mereka akan mempelajari deskripsinya, bahannya apa dan segala macam. Tapi foto adalah yang utama. Apalagi kita berselancar di dunia maya yang banyak sekali pesaingnya juga gitu online shop. Dengan foto yang baik, apalagi foto itu kita foto sendiri, itu akan meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Bahkan salah satu teman saya gitu, dia produksi sendiri gitu ya, produksi tas dan dia menjahit sendiri. Dia bikin foto ketika dia sedang menjahit gitu. Nah itu kan membuat si pembeli, dan ternyata kadang-kadang foto itu tidak harus wow gitu ya, tidak harus wow gitu. Bahkan dengan foto yang sederhana memperlihatkan posisi dia sedang menjahit, sedang membuat, itu justru membuat kepercayaan calon pembeli. Oh ini berarti toko ini benar-benar produksi sendiri gitu. Reputasi toko juga akan terjadi, dan biasanya dengan kepercayaan pastinya akan orang sudah akan repeat order gitu, pesanan berulang. Oke, contoh produk. Ya, ini salah satu contoh produk yang salah. Kenapa? Ini jualan apa ya? Sebenarnya jualan kamera, cuman yang dilihat ya benar kamera ya, cuman nggak jelas. Foto ini terlalu zoom yang mengakibatkan produknya menjadi tidak jelas. Seharusnya foto produk yang ditampilkan itu adalah foto keseluruhan dari kamera itu sendiri. Jadi bukan kamera kecilnya seperti ini ya. Jadi foto ini juga tampilannya gelap, jadi kalau dibandingkan, disandingkan dengan produk-produk yang lain, biasanya jadi tidak akan terlihat. Oke, latar belakang foto yang berantakan, kadang-kadang juga membuat foto tersebut menjadi tidak fokus. Seperti ini contohnya ya. Bisa dilihat ya di sebelah kanan ya. Jadi ini jualan kamera juga, cuman belakangnya ada warna-warni seperti itu, jadi justru foto produknya menjadi tidak kelihatan. Oke. Kalau yang ini foto produk di atas, ini juga di foto di bawah sinar matahari, di bawah lampu yang enggak begitu terang ya. Saya sendiri punya pengalaman ketika saya baru mulai berjualan sabuk bonceng. Jadi ketika itu tahun 2012 belum ada tuh yang namanya orang berbagi ilmu seperti sekarang. Belum ada yang kelas-kelas online seperti sekarang. Jadi yang kita tahu adalah ya sudah kita jualan online, foto produk selesai gitu. Tahun 2013 saya mulai produksi sabuk bonceng dengan apa namanya ya, saya jahit sendiri, bukan saya jahit sendiri, saya desain sendiri, saya bawa ke penjahit, saya tidak bisa menjahit. Ini tolong bikinkan dengan pola seperti ini. Setelah jadi, saya foto di depan rumah dengan pagar-pagar, sore hari sekitar jam 5 sore seperti itu. Anak saya, baju saya merah, kuning, hijau lah. Pokoknya dengan seadanya itu tadi. Produk itu 3 bulan pertama hanya laku 5. Dan itu pun teman-teman saya sendiri yang beli. Gitu, yang mereka datang. Tapi untuk yang berada di online itu belum menarik bagi mereka. Akhirnya bulan Januari 2014 saya mulai memberanikan diri, saya sewa fotografer profesional waktu itu, lumayan mahal, gitu. Modelnya tetap saya sendiri dan anak saya, tapi di proses yang bagus, gambar yang jelas, yang bersih segala macam. Tidak kurang dari seminggu setelah saya ngupload produk itu langsung diterima, langsung banyak order. Waktu itu masih lewat sosial media ya, lewat Facebook, langsung pada tertarik gitu. Padahal produknya sama yang saya jual tahun 2013 sama, tidak ada yang berubah, hanya fotonya yang berbeda, dan itu sangat ngefek sekali hasilnya. Apalagi ketika teman-teman ngupload itu nantinya di marketplace gitu. Karena marketplace kan saingannya banyak ya. Jadi banyak toko di dalamnya, jadi pintar-pintar bagaimana kita bisa upload itu produk dengan sebaik-baiknya. Gambarnya menarik gitu ya. Foto yang menjadi laman utama seharusnya merupakan foto produk Anda, jangan mengambil foto dari internet. Itu tadi, karena diharapkan konsumen beli sesuai dengan apa yang kita jual. Foto dari internet kadang-kadang kondisinya tidak sama dengan produk kita. Sering kalau teman-teman bisa melihat, sering banyak komen itu
foto produk sudah bagus, tapi di komen, di ulasan produk, banyak sekali kadang-kadang orang produk tidak sesuai dengan foto. Nah, itu akibatnya kalau kita kadang-kadang ngambil foto dari internet. Gitu. Lebih bagus memang kita pegang produknya, kita foto ulang sendiri. Sekarang juga sudah banyak aplikasi editing foto dari HP, ya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu nanti untuk membuat foto menjadi lebih terang atau ditambahin gambar apa-apa gitu ya. Calon pembeli pasti akan lebih tertarik pada foto yang asli. Tapi itu tadi background-nya jangan berantakan. Asli sih asli, tapi tetap diperhatikan belakangnya ya, latar belakangnya. Layak background belakangnya harus tetap diperhatikan, kalau bisa putih, bersih. Paling simpel sih teman-teman pakai spray putih atau selimut putih lalu foto di belakangnya, itu paling aman, nggak usah ngedit lagi, tinggal upload biasanya gitu. Oke, seperti itu mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah, ini foto yang menarik itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Foto yang menarik itu terlihat jelas detail produknya. Seperti ini, bagian kiri topi pada bagian dalam itu terlihat ya bahwa dalamnya putih, ada bahannya juga bagus. Terus ketika posisi di bawah, di atas, di samping itu terlihat semuanya. Ini backgroundnya polos putih biasa ya, tapi tetap kelihatan menarik, tetap kelihatan bersih. Oke. Nah, seperti ini. Jadi fokus pada produknya, jangan backgroundnya jangan terlalu ramai seperti ini. Foto di atas itu terlihat rapi dan terlihat produknya secara keseluruhan. Kalau kita upload di marketplace, biasanya kita minimal punya 5 foto yang bisa kita tampilkan. Jadi foto tampak depan, foto tampak belakang, foto tampak samping, kanan, kiri, foto tampak atas, itu juga perlu kita tampilkan di akun marketplace. Kenapa sih? Agar konsumen itu tidak terlalu banyak bertanya gitu. Ketika melihat foto mereka sudah jelas, oh ini adalah foto tentang baju bayi Santa gitu ya. Seperti itu terlihat. Oke, ini proses editing ya. Lebih lanjut nanti teman-teman bisa ada di materi-materi selanjutnya tentang foto produk. Itu Mbak Ami untuk foto produk. Ya, sekarang kadang-kadang yang jadi masalah apa nih kalau berjualan di marketplace nih Mbak? Kan penjualnya banyak tuh. Penjualnya banyak di marketplace ya. Terus bagaimana produk kita bisa tampil gitu kan? Ya, bener Mbak. Kadang kan takutnya orang kan mesti kalau buka kata kunci apa gimana gitu nanti yang nampil kan atasnya dulu nih. Atasnya dulu ya. Kan kita di atas terus kan jadi tiap orang ngecek gitu kan langsung kelihatan gitu. Jadi seperti ini ya kalau ada tipsnya ya untuk bagaimana sih caranya gitu biar bisa tampil di atas gitu ya. Oke, coba saya buka. Karena memang itu ya sangat pengaruh sekali ya Mbak, apalagi dengan satu marketplace itu banyak sekali toko yang sama dengan kita mungkin ya Mbak. Iya, dengan jualan yang sama maksudnya ya. Iya. Jadi memang persaingan harga, persaingan foto tadi ya mempengaruhi juga ya. Jadi memang harus bagus-bagus di visualnya, di fotonya. Iya, betul banget. Nah, ini Mbak Desi ada ini nggak sih, apa namanya, reseller sendiri gitu? Oh, untuk produk saya? Iya. Saya pakai reseller dan distributor. Dia juga buka lapak gitu nggak? Dibuka iya, lapak jadi saya bersaing dengan reseller saya. Bukan bersaing sih sebenarnya. Sama-sama kita berjualan di Bukalapak. Jadi bentuknya sama-sama. Ya kalau dilihat seperti ini ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini kan tampilan ketika orang mencari sabuk bonceng Zatra ya. Nah,
yang ada di sini, saya kan produsen Sabuk Bonceng Jatra. Yang ada di sini itu bukan semua punya saya gitu. Ini juga banyak nih dari Jakarta Barat sama-sama menjual, dari Solo, dari Depok, Malang gitu ya, yang sama-sama menjual sabuk bonceng gitu. Ya kita sama-sama berada di sini. Nah yang bisa teman-teman lihat adalah dari semua yang tampil di sini, mana nih yang paling menarik gitu. Ini barangnya sama, yang ada di baris pertama ini produknya sama. Ini resellernya Mbak semua ya? Iya, reseller. Jadi reseller ini pun berlomba-lomba bagaimana mereka bisa tampil berbeda dari sesama reseller yang lainnya. Nah, itu tadi bagaimana sih kita memenangkan, kalau istilahnya eye catching ya, bagaimana orang menangkap kita ketika pertama kali melihat bukaan seperti ini ya, tampilan Bukalapak yang seperti ini kan banyak sekali. Nah, seperti ini. Nah, ini baru satu produk ya. Kalau produknya apa namanya? Misalnya kita mau mencari gamis gitu ya. Gamis. Kalau sabuk bonceng, kalau tadi kan sudah spesifik ya, kita mencari sabuk bonceng Zatra. Yang keluar pasti semua dengan merek Zatra. Nah kalau kita hanya mencari gamis, ini kan banyak sekali ya yang keluar tuh tampilannya seperti ini gitu. Nah bagaimana sih kita bisa muncul di halaman pertama ketika orang mencari gamis seperti ini, dari sekian ribu pelapak yang sama-sama menjual gitu, bahkan satu pelapak mungkin sudah punya puluhan jenis gamis gitu. Kita harus bersaing, itu bagaimana caranya, nanti akan saya share sedikit tips dan triknya, mungkin sebentar ya Mbak ya. Ya ini gambaran aja seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk gamis pun ini yang menjual juga banyak. Jakarta, Bandung ya, dari Malang, dari Tangerang seperti itu. Oke, saya kasih sekilas tips dan triknya. Kira-kira mau nggak nih dikasih tips dan triknya nih untuk bisa ya. Untuk bisa muncul di pencarian di Bukalapak ya, pencarian di kita concern di pencarian di Bukalapaknya sendiri. Mau. Oke, gampang kok, nggak susah. Ini dia. Karena persaingan terlalu apa ya istilahnya? Karena di Bukalapak sendiri itu sudah ada 4 juta pelapak yang sudah berjualan di Bukalapak. Tapi jangan pesimis, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Setiap orang punya triknya masing-masing gitu. Dan bukan tidak mungkin yang teman-teman yang berada di Minahasa gitu ya, Minahasa Utara gitu, pembelinya itu nggak cuma dari seputaran Minahasa, bisa dari luar ya, kekuatan online kan di sana ya. Mungkin orang yang sudah pernah ke Minahasa, pernah membeli suatu produk apa di Minahasa, mereka akan ke sana lagi kan butuh waktu. Akhirnya mereka mencari di marketplace dan bisa jadi ketemu produknya teman-teman. Iya benar. Jadi nggak perlu ke Minahasa Utara, jadi udah bisa kayak gitu, sekarang ya. Kalau di Jogja kan yang terkenal bakpia ya. Itu yang jualan bakpia di Bukalapak juga sudah banyak gitu. Jadi dari luar daerah pun kalau pengen kangen dengan bakpia tinggal klik di marketplace. Dan kenapa sih selain kita harus berjualan di Bukalapak gitu, salah satu alasannya adalah sekarang hampir punya saya sendiri, online shop saya itu 90% pembeli datang dari marketplace. Kenapa ada perubahan pola pembeli yang tadinya membeli lewat Facebook, lewat sosial media, lama-lama mereka sekarang sudah beralih ke marketplace. Bahkan kadang ketika saya menjual di Facebook gitu, mereka akan bertanya, Kak punya toko di Shopee nggak? Punya toko di Bukalapak nggak? Gitu. Kenapa kadang pembeli bertanya seperti itu? Mereka mencari keamanan dan kenyamanan ketika mereka membeli di marketplace. Karena marketplace menyediakan itu semua. Satu, marketplace adalah pihak ketiga yang akan mengamankan uang pembeli sebelum diberikan kepada pelapak. Jadi pembeli akan mentransfer uang ke rekening bersamanya Bukalapak dulu.
dari Bukalapak disimpan sampai si pelapak mengirimkan produk ini, dan produk ini diterima dengan baik oleh si pembeli, baru si Bukalapak akan mencairkan uang tersebut ke rekening, ke buka dompet penjual tadi, seperti itu. Jadi selama produk itu masih berada di jalan, selama produk itu kok ternyata yang datang berbeda, itu si pembeli bisa komplain ke Bukalapak. Jadi sama-sama nyaman, si pelapak juga nyaman, si pembelinya juga nyaman. Itu makanya sekarang banyak orang akhirnya beralih berjualan di marketplace. Nah, ini belum perubahan ini belum begitu lama, baru sekitar 1 tahun ke belakang ya. Jadi teman-teman sekarang ayo tidak ada kata terlambat, mulai aja dulu gitu ya, buka akun di Bukalapak di semua marketplace. Nanti setelah punya baru dipelajari, setiap marketplace itu punya tips dan triknya sendiri-sendiri, punya algoritmanya sendiri-sendiri dan hampir sama tapi tidak sama persis gitu. Seperti ini saya bahas sekilas tentang tips dan trik cara bikin lapak laris dengan SEO. Nah, SEO-nya itu SEO ada banyak ya, yang sering kita kenal adalah SEO bagaimana toko kita bisa muncul di pencarian Google. Itu kalau SEO-nya kita punya website gitu. Kalau ini SEO yang akan membahas bagaimana toko kita, produk kita bisa muncul di pencarian Bukalapak itu sendiri. Tadi sudah saya contohkan ya, seperti gamis itu di akun Bukalapaknya sendiri. Nih, seller di toko online akan bagaimana seller di toko online membantu konsumen mencari dan menemukan barang yang ingin dibeli adalah dengan optimisasi SEO. Tadi contoh sudah ya, gamis tadi seperti ini. Nah, kita sebagai pelapak itu kan berpikir bagaimana punya kita bisa tampil. Salah satunya adalah dengan penentuan kata judul yang harus kita taruh di produk kita gitu loh. Penentuan judulnya seperti apa gitu. Kalau kita hanya gitu, misalnya kita jualan casing iPhone ini contohnya. Ketika kita hanya memberi judul casing gitu, kita akan kalah dengan ribuan produk-produk lainnya gitu. Yang harus dilakukan adalah ketika kita buka casing, kita jualan casing iPhone, ya ditulis di judulnya casing iPhone. Kalau perlu casing iPhone, iPhone 11 misalnya warna merah gitu, bahan kulit, nah itu bisa dijelaskan seperti itu. Jadi orang yang ingin mencari casing iPhone, dia akan langsung menuliskan kata-kata casing iPhone. iPhone berapa? iPhone 11 atau iPhone 7 misalnya. Kalau kita jual iPhone 11 ya tulis iPhone 11. Kalau iPhone 7 ya tulis iPhone 7. Jadi penentuan judul itu adalah SEO yang pertama kali harus teman-teman perhatikan caranya. Nah, teman-teman bisa coba nih sekarang buka aplikasi Bukalapak dan ketikkan jaket. Dan yang kedua, ketikan jaket outdoor. Teman-teman bisa lihat apa bedanya ketika teman-teman klik jaket dan ketika klik jaket outdoor. Ketik ya, ketik bukan klik maksudnya. Dicoba. Jadi SEO itu adalah teknik untuk mengoptimalkan pencarian. Bergunanya untuk apa gitu. Itu tadi bergunanya adalah ketika judul kita tepat, gambar kita bagus, itu akan meningkatkan traffic orang datang ke toko kita. Sama di Google, sama seperti itu. Semakin banyak orang datang ke website kita, itu akan semakin dinaikkan oleh Google sendiri. Di Bukalapak pun demikian, semakin banyak orang melihat produk kita. Nah, hanya melihat loh ya, hanya melihat belum membeli, itu sama si Bukalapak akan dianggap, oh produk ini bagus. Dan mereka akan menaikkan, memunculkan produk kita ketika ada orang mencari terus dinaikkan. Semakin banyak viewernya yang melihat produk kita, apalagi jika semakin banyak orang yang mengklik produk kita, itu sama Bukalapak akan lebih diunggulkan. Jadi semakin tujuannya ya itu tadi, semakin banyak orang yang mengklik dan mengunjungi halaman kita. Penting sekali jumlah klik itu untuk rating toko kita, untuk bisa naik ke pencarian di halaman pertama tadi. Dan semakin banyak produk yang laku, otomatis itu akan nanti sangat mempengaruhi. Satu, dari sisi biaya iklan itu juga akan sangat mempengaruhi. Dari sisi kemunculannya di halaman pertama itu juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi peluang kita nantinya.
Ini tadi, setelah tadi sudah paham ya tentang judul, nanti SEO itu adalah untuk lebih mudah ditemukan oleh pencari barang yang sesuai, bisa tampil pada halaman pertama pencarian, dan bisa meningkatkan jumlah pembelian pada lapak Anda. Ini goal yang terakhir. Kita ingin setelah klik, mereka membeli gitu kan. Tadi SEO tidak hanya menggunakan kata kunci. Jadi di marketplace, hampir semua marketplace, pembeli sekarang sudah mulai teredukasi dengan baik. Calon pembeli kita. Jadi yang pertama kali mungkin untuk pembeli awam, mereka yang pertama kali dilihat adalah foto produk. Ya, foto produk. Yang paling menarik yang mana? Setelah itu mereka akan melihat judulnya. Oh, ini casing iPhone. iPhone berapa ya? Baru mereka melihat di judul. Oh, iPhone 11 yang mana ya gitu. Setelah itu mereka akan melihat harga. Tapi harga ini tidak menjamin harga yang paling murah adalah yang paling laku, itu tidak gitu. Karena masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, tapi minimal dengan harga yang bersaing kita bisa diklik lah orang datang dulu ke toko kita. Yang paling penting adalah bagaimana sih orang itu mendatangi toko kita. Ketika orang sudah datang ke toko kita, biasanya dia tidak hanya melihat satu produk itu. Dia akan scrolling lagi ke bawah, toko ini jual apa aja. Siapa tahu ada barang lain yang bisa dikirim bebarengan gitu. Misalnya gitu. Yang keempat. Iya. Ngirit ongkir, beli casing 1 sama casing lainnya 5, ongkirnya sama gitu ya. Jadi pertimbangannya itu. Jadi guide dulu pembeli nih, cari gambar yang bagus, guide dulu, ajak dia ke toko kita. Apalagi kalau sudah dia ngechat, itu sudah 50% dia mungkin akan membeli gitu. Kasih pelayanan yang baik. Nanti bisa kita kasih penawaran. Mungkin ada lagi Kak yang mau ditanyakan, ada lagi Kak yang mau dibeli, bisa lihat-lihat nih di etalase kita gitu. Yang keempat, rating pasti, rating. Nah, itu tadilah pentingnya traffic datang, orang membeli. Ketika orang sudah membeli, mereka puas dengan produk kita, mereka akan memberikan ulasan bintang 5, yang paling baik bintang 5 ya. Hati-hati, kadang ada pembeli juga nih pengalaman, pembeli yang mengira 1 itu baik gitu. Jadi dia sudah, ulasannya sudah bagus, produk baik, harga terjangkau, original segala macam. Tapi dia kasih ulasan bintang 1, karena menurut dia 1 itu yang baik. Padahal kebalik, padahal bintang 5 ya yang paling baik gitu. Jadi bagaimana pelayanan kita baik, ketika mereka selesai menerima barang kita, mereka akan dengan sukarela memberikan rating, memberikan ulasan, testimoni lah, kalau di sosial media lebih seringnya kita testimoni. Yang kelima adalah dengan adanya label pelapa. Ini di kanan atas ya, pelapa, label pelapa itu pelapa terbaik ya kalau ini, tapi ini nanti ada triknya lagi, bagaimana bisa muncul lapak terbaik seperti ini. Oke, tadi sudah kita bahas. Yang pertama, judul produk harus benar dan sesuai dengan foto. Kalau produk kita seperti alat make up atau produk kita itu ada sesuatu yang bermanfaat, ketikan fungsinya, manfaatnya dari produk itu. Jadi seperti pemutih, pembersih, penyegar, seperti ini ya. Dan kalau produkmu lebih spesifik tadi, casing iPhone 11 warna merah, itu tuliskan saja secara spesifik. Jadi biasanya kalau calon pembeli itu ketika dia sudah mengetikkan kata kunci yang panjang, closingnya akan lebih cepat biasanya mereka. Langsung tertuju ya Pak ya? Langsung tertuju dan mereka niat beli. Beda lagi orang yang mengetikkan casing. Ya udah dia cuma berselancar aja, ngelihat-lihat gitu. Nggak apa-apa, lihat-lihat dulu, nanti lama-lama kan baru seneng gitu ya. Oke. Nah, untuk penentuan judul juga harus hati-hati, teman-teman tadi sudah dipahami ya untuk penentuan judul. Jadi judul sudah benar, yang kedua adalah yang harus ditekankan adalah kategori harus tepat. Jadi ketika teman-teman berjualan gamis, kategorinya adalah fashion wanita. Jangan taruh di elektronik.
tidak akan tampil. Tidak akan tampil, kadang bisa di-ban sama si Bukalapaknya gitu, karena dianggap menyalahi aturan gitu. Jadi teman-teman lihat di kategori di sini, diperhatikan benar-benar dia apakah produk kita itu termasuk kategori yang mana. Ini ada kategori e-voucher, promo, perawatan kecantikan, kesehatan, perlengkapan bayi. Nanti kalau teman-teman klik salah satu ini masih akan masuk ke sub, misalnya perlengkapan bayi. Nanti di perlengkapan bayi itu ada perlengkapan tidur, perlengkapan bepergian, ada lagi perlengkapan mandi. Nah, cari lagi sampai ke sub yang paling mendekati produk kita. Nih, filter yang tepat memudahkan sistem untuk menampilkan produk Anda dengan sesuai, karena kadang-kadang si pembeli itu mencari produk itu tidak di kolom pencarian seperti yang tadi saya klik. Kadang-kadang mereka mencari itu langsung di kategori. Nah, kalau kategori kita itu sesuai, itu kita akan dimunculkan oleh sistem Bukalapak itu sendiri. Nah, setelah itu tadi judul produk, kategori sesuai, sudah kita tayangkan iklan kita, yang berikutnya yang harus kita lakukan di marketplace itu pelayanan adalah nomor 1. Pelayanan yang terbaik ya. Harus dimanapun, nggak cuma di marketplace ya, di sosial media pun seperti itu. Sekarang kan banyak tuh netizen-netizen yang julid ya, jadi hati-hati gitu. Bisa jadi kita salah bicara, akhirnya jadi berantem hanya karena miscommunication gitu. Oke, banyak sih sering terjadi, bahkan di marketplace pun sering terjadi seperti itu. Pernah ini kemarin nih belum lama teman saya gitu Mbak, si pembeli dia beli tas itu besar seperti ini, besar lah gitu. Tapi kan sama si penjualnya, kan ketika packing nggak mungkin besar, katanya kena volume, dikecilkan, dipres gitu. Bentuk kotak kecil gini. Sama si pembeli, ini karena orangnya mungkin emosian atau orangnya apa gitu ya, dia cuma foto, saya pesan tas besar, kenapa yang datang kecil gitu. Jadi belum dibuka. Belum dibuka tapi dia langsung marah-marah. Nah, ini yang namanya pengelolaan emosi. Jadi di online shop itu kita juga belajar memahami orang lain, belajar bersabar. Jadi ketika itu teman saya posisi bangun tidur, jadi kaget menerima itu, akhirnya berantemlah di chat. Chat di situ. Seperti itu. Iya, sampai panjang. Coba dibuka dulu Mbak, apa namanya, paketnya, jangan langsung asal marah gitu. Ternyata sekali dibuka, oh iya maaf, seperti itu. Teman kan panjang dulu tuh chattingannya. Jadi tetap apapun yang si calon pembeli sampaikan, kita harus menahan diri untuk tetap memberikan kata-kata yang baik. Tadi sabar ya. Harus sabar gitu ya. Gunakan gambar original, tadi sudah dibahas tentang foto produk, terus responsif dalam membalas komen dan chat. Berbeda ketika kita berjualan di sosial media dan berjualan di marketplace. Kalau di sosial media, orang mungkin akan lebih sabar lagi menunggu kita membalas chat. Tapi kalau di marketplace, karena yang jualan banyak, per sekian detik, si pembeli ini bisa langsung beralih gitu. Bisa langsung cari yang lain gitu ketika tidak responnya cepat dari kita. Bener, kan langsung lama. Iya, lama langsung cari lagi kan orang yang sama. Nah, ini tadi setelah respon cepat, tips tambahan agar lapak Anda berada di halaman pertama lebih cepat adalah dengan mencari rating tadi dan mendapatkan badge pelapak terbaik. Pelapak terbaik itu kalau kita sudah punya berapa performa lapaknya sudah baik, peningkatan kalau nggak salah, nah ini. Badge top seller itu adalah feedback-nya positif 70%. Feedback positif itu didapat dari pembeli yang sudah sudah memberikan ulasan baik gitu. Tidak ada 70%. 70% itu berarti masih ada yang memberikan negatif, tapi masih dalam tahap wajar. Jumlah feedback-nya itu lebih besar 10, berarti orang yang membeli produk kita
pesanan. Jadi jangan menolak pesanan. Kalau bisa untuk toko-toko yang awal, pastikan produk yang disediakan, produk yang kita jual itu tersedia gitu. Dan waktu pengiriman adalah 2 kali 24 jam. Kalaupun misal tidak tersedia, kita bisa mengantisipasi dalam 2 hari produk itu sudah bisa dikirim. Oke, mungkin ini ringkasannya ya tadi, deskripsi produk juga harus baik. Jika produk sudah berada di urutan teratas, jangan sia-siakan momen tersebut, upayakan responsif terhadap chat, membalas chat dengan baik, termasuk obrolan kepada pembeli gitu. Nggak apa-apa deh kita berlebay-lebay sedikit dengan pembeli gitu. Yang penting bagaimana pembeli itu pada akhirnya membeli gitu, pada akhirnya closing gitu. Iya, tujuan kita kan closing. Ingat, semakin banyak klik dan order yang masuk, yang disebabkan dengan pelayanan yang baik, maka semakin banyak kesempatan untuk produk kita berada di urutan pertama. Dan pembeli pastinya akan repeat order dengan pelayanan dari kita tersebut. Oke, mungkin sekilas itu Mbak tentang produk-produk tentang berjualan di marketplace. Sebenarnya ada banyak sih tips dan triknya, cuman ini saya kasih yang free aja ya, yang tidak perlu berbayar. Nanti ada lagi fitur lagi yang di setiap marketplace itu ada fitur-fitur berbayar. Oke, ini mau langsung tanya jawab atau langsung? Mungkin Mbak Osin ada yang mau ditanyakan sekitar marketplace? Apa aja ya Mbak ya? Nggak harus Bukalapak. Iya, Mungkin Mbak harus Osin punya marketplace lain, misalnya Shopee, seperti itu, bisa kita diskusi aja ya. Iya. Kita dengan Mbak Osin. Oh iya, jaringannya kurang baik. Oh iya Mbak. Iya, di sini sudah kayaknya hujan ya Mbak di luar. Iya, di luar tiba-tiba ada mati lampu. Langsung sedikit. Alhamdulillah, itu nggak di rumah ya, kalau di rumah tuh. Teman-teman di sana hujan nggak ya nih ya? Di Jogja lagi hujan nih. Atau saya sambung sedikit lagi aja tentang sambil Mbak Osin. Apa yang mau ditanyain ya? Tentang iklan. Tapi untuk pertama kali kita kalau langsung iklan kayak gitu, ini nggak sih rugi nggak sih? Kalau untuk lapak yang baru memang lebih baik ada transaksi dulu, baru nanti kita pasang iklan gitu. Tadi minimal 10 transaksi. Ini ada tips yang paling gampang sih adalah tawarkan ke teman-teman dulu, berikan diskon ke mereka ketika mereka order lewat Bukalapak. Nah, jadi misalnya saya punya produk baju nih gitu. Mau nggak beli? Saya kasih diskon 10%, tapi teman-teman ordernya lewat link ini, kasih akun kita di Bukalapak. Jadi ada transaksi dulu di sana, baru nanti setelah itu baru kita kasih strategi untuk bayar iklan apa segala macam. Minimal 10-11 saja, karena 11 itu sudah batch-nya, kalau yang pertama kali baru buka, batch-nya itu BL user. Jadi kayak pengguna, terus nanti kalau sudah 11 transaksi, di transaksi ke-11 kita sudah menjadi pedagang. Oh, gitu, Mbak. Ada batch-nya, ada batch-nya. Kalau sudah pedagang kan calon pembeli juga percaya kan gitu. Oh iya ini seller gitu. Kan cuman pedagang. Mungkin sedikit tentang ini aja deh, saya bahas di Bukalapak, khususnya di Bukalapak ya. Paid promotion itu promosi yang berbayar untuk kita menaikkan jumlah kunjungan ke toko kita, dan pada akhirnya goalnya adalah pembelian meningkat. Ada 3 macam berbayar di Bukalapak, iklan berbayar di Bukalapak. Sekilas aja. Oke, nih apa sih paid promotion? Fitur promosi di Bukalapak ada 3, ada
push, promote push, dan promote keyword. Push itu apa gitu? Push itu akan membuat barang jualan kita akan naik di hasil pencarian atau kategori pada saat real time. Real time itu jadi ketika kita klik push gitu, itu dia akan langsung naik pada saat itu. Tapi perlahan dia akan turun, terutama jika ada kompetitor yang mengepush juga gitu. Nah, jadi persaingannya real time. Nah, strateginya adalah biasanya kita ngepush di jam-jam yang bagus ya, misalnya jam istirahat atau setiap kategori itu berbeda-beda. Kalau saya di kategori ibu-ibu ya berarti itu biasanya jam 9 malam ke atas itu baru orang-orang pada buka HP. Tapi ada kayak misalnya kalau itu satu produk aja apa ada minimal 5 atau 3? Satu produk boleh gitu. Tapi kalau bisa semuanya ya nggak apa-apa. Cuman budgetnya kan jadi lebih besar ya. Nah, seperti ini. Muncul di list barang organik paling depan. Ini contohnya ya, ada videonya. Nah, yang muncul ketika orang mencari itu adalah, apalagi untuk produk-produk umum, bisa muncul di halaman pertama itu bisa dibantu dengan push ini. Jadi ketika klik sepatu, nah yang muncul di halaman depan ini adalah yang barusan nge-push biasanya pada jam tersebut, pada menit tersebut. Push bisa kita beli ini, harga pushnya tampil di sini ya, bisa 50 push harganya cuma 25.000, 75 push itu 37.500, bisa beli satuan atau paketan seperti ini. Jadi 50 push itu berarti 50 kali kita nge-push. Nanti update lagi ya. Nanti kita beli lagi kalau sudah habis gitu. Benefitnya adalah bisa digunakan kapan saja, bisa beli otomatis, kita bisa setting otomatis, atau bahkan Bukalapak memberikan fasilitas pinjam uang dulu, pinjam push dulu di Bukalapak. Nanti ketika barang laku, itu akan dikurangi dengan biaya push yang sudah kita keluarkan. Jadi kalau teman-teman nggak punya budget nih, atau susah untuk mentransfer, atau baru awal, bisa pinjam push, pinjam dana di Bukalapak berupa push ya, jadi bisa tetap kita bisa ngiklan gitu. Nanti dikurangi dari harga barang, cuman strategi tetap diperhatikan. Jangan sampai push, harga barang 25.000, sudah habis pushnya nggak ada dapat untung apa-apa, kita nanti yang ada malah tombol. Tapi itu nanti kalau untuk sistemnya pinjam dari Bukalapak itu walaupun user baru tetap bisa Mbak? Tetap bisa, kalau untuk push tetap bisa. Itu kan kemudahan yang diberikan Bukalapak buat teman-teman pelapak ya, biar bisa menaikkan produknya di pencarian. Mereka ya. Oke, cara belinya seperti ini. Masuk ke halaman push itu ada di halaman akun kita akun pelapak. Lalu tambah push, pilih paket dan bayar, metode bayarnya dipilih. Bisa lewat rekening, kalau saldo sekarang udah nggak bisa, jadi lewat rekening misalnya. Oke. Nah, caranya seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat ya, saya kasih sekilas aja. Nah, materinya nanti bisa minta sama Mbak Ami ya, untuk pendampingnya. Pendamping ini ya Mbak Mbak Ais. Iya. Iya. Nanti bisa minta sama Mbak Ais. Ini saya share ke tim pendamping. Oke. Ini untuk push. Yang kedua, oke. Nah, ini harga paket pushnya. Tadi kan cepet ya, ini lebih kelihatan lagi. 50 push plus dapat budget promosi 25.000 dengan bayar hanya 75.000. Kalau dipikir sih harganya kelihatan besar, cuman efektivitasnya lumayan, cukup bagus untuk push ini. Daripada teman-teman, saran saya sih tetap membeli paketan yang ada di atas ya. Kalau satuan memang mahal jadi jatuhnya. Satu push biayanya 2.000 per pushnya. Mendingan pinjem aja tadi dari Bukalapak. Oke, yang kedua adalah fitur promote push. Tadi push, yang kedua adalah promote push. Apa sih promote push itu? Promote push adalah fitur promosi yang membuat jualan kita tampil di area-area yang sering dilihat calon pembeli.
Intinya sih kalau lebih mudahnya seperti ini. Kalau push tadi itu muncul ketika kita push saat ini real time. Pada menit itu dia akan muncul di halaman awal pencarian. Tapi kalau promote push itu bayarnya iklan dengan budget pay per click. Jadi dibayarnya ketika ada orang mengklik iklan kita, baru kita kena fee. Dan fee ini bisa diatur sesuai dengan budget kita. Jadi kalau kita hanya mau bikin fee-nya paling kecil Rp200 per klik. Misalnya kita setting Rp200 per klik, jadi kalau ada orang klik barang kita, kita kepotong Rp200. Kalau mau dinaikkan lagi misalnya nanti ada halaman rekomendasi dari Bukalapak, berapa harusnya promote yang baik untuk produk kita. Oke. Keuntungan lain dari promote push nih tadi ya, beli budgetnya mulai dari Rp200, harga klik mulai dari 200, hanya bayar jika diklik calon pembeli, dan barang akan terus dipromot, akan terus berada di atas selama budget masih ada. Jadi kalau kita budgetkan hari itu 10.000, dengan pay per kliknya Rp200 per klik, berarti selama 10.000 itu belum habis, kalau misalnya kok hari itu yang ngeklik cuma 5 orang, berarti kan masih ada. Nah, barang kita akan berada di atas terus. Sama ini juga bisa pinjam dulu. Bisa dengan sekali isi, bisa dengan harian jenis pengisiannya. Bisa otomatis ketika habis langsung mengisi otomatis, itu juga bisa nanti di setting. Cara belinya hampir sama. Teman-teman nggak perlu bingung cara belinya bagaimana, tinggal teman-teman masuk ke fitur-fitur yang ada di Bukalapak, nanti Bukalapak itu akan step by step dia akan mengarahkan kita kok. Gitu. Nggak terlalu sulit seperti yang dibayangkan gitu. Teman-teman coba aja dulu. Gitu. Oke, tadi promote push seperti itu. Nah, ini ada tips dan trik barang jualan tampil paling depan. Yang pertama adalah beri nama produk. Tadi diulang-ulang ya, kita membahas bahwa judul produk itu adalah sangat-sangat penting. Dan hindari kata atau kode. Oh, ini yang saya lupa tadi. Hindari kata atau kode yang tidak dimengerti oleh pembeli dan tidak dimengerti oleh sistem Bukalapak. Jadi kadang-kadang nih, teman-teman punya produk jaket, misalnya ada merah, kuning, hijau, ada jaket indoor, jaket outdoor, dan memberi kode. Misalnya JX 105 buat jaket indoor warna merah. JX ini kadang-kadang maksud kita adalah memudahkan kita, tapi ternyata itu malah justru menjatuhkan iklan kita gitu. Jadi dibaca oleh sistem ketika orang mencari jaket justru malah tidak terlihat. Jangan memberikan kode-kode yang sulit gitu, bukan kata kunci. Pasang harga per kliknya yang direkomendasikan oleh Bukalapak nanti. Jadi minimal Rp200, tapi nanti ada halaman, ada rekomendasi berapa rupiah. Kalau bisa teman-teman kalau ada budget sesuaikan dengan rekomendasi, atau kalau tidak pun kasih aja Rp200. Paling tidak tampil di halaman pertama, tapi bisa nampil di baris ke-5, baris ke-6 gitu, nggak masalah. Masih tampil ada di atas ya? Tetap, dan tampilannya itu jadi kalau misalnya ini sudah tampil di sini, ketika si pembeli scroll bisa jadi kita tampil lagi nanti. Ya. Jadi kayak scrolling, mengulang lagi untuk promote push ini. Beda dengan push. Oh, gitu. Oke. Jadi Pelapak Premium tadi ya, tingkatkan kualitas. Nah, yang terakhir itu adalah yang paling baru, itu adalah promote keyword di Bukalapak. Promote keyword itu tentang fitur promosi di mana barang yang dipromosikan akan tampil di bagian promote produk. Fitur ini memungkinkan penjual untuk mengatur kata kunci pencarian dan harga per klik dari setiap kata kunci. Hampir sama dengan promote push, cuman dia memakai kata kunci. Jadi yang kalau promote push kan misalnya kita punya produk jaket outdoor. Nah, yang kita iklankan adalah yang kita promote push adalah jaket itu sendiri. Tapi kalau promote keyword yang kita pasang itu adalah keywordnya. Kita mau pakai keyword apa? Misalnya jaket outdoor, nggak mau, saya mau pakai jaket wanita outdoor. Itu bisa kita pasang promote keywordnya seperti itu.
akan tampil di area-area yang sering dilihat calon pembeli, yaitu bagian promote push, hampir sama tempatnya bukan hampir sama dengan promote push, tapi dengan keyword, jadi spesifik yang sudah kita pilih tadi. Oke, sama seperti tadi, budgetnya. Oke, itu tadi 3 ya. 3 promo, bukan promo unggulan, 3 promo yang memang Bukalapak sediakan untuk pelapak. Oke, Mbak. Mungkin ini sudah selesai untuk yang promotnya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, teman-teman. Ya, Mbak Isin, bisa di-mute dulu. Hujannya semakin deras. Bisa untuk tanya jawab, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman bisa dari marketplace yang lain gitu. Ada WO. Pas, Kak. Ya, Mbak Isin. Sinyal ya. Sinyalnya ya Mbak Isin ya. Oke. Mungkin karena sinyal juga di sana, nggak apa-apa. Ini materi sudah selesai, Mbak. Materinya itu tadi, karena marketplace itu sebenarnya gampang, nggak terlalu sulit. Yang penting teman-teman mulai dulu, download dulu, upload dulu, nanti belajar pelan-pelan. Dan ini kan teman-teman dapat fasilitas ya dari Bakti, bisa konsultasi, pendampingan, itu udah luar biasa. Teman-teman bersyukur banget karena waktu saya dulu awal-awal berjualan, perjualan online itu benar-benar belajar otodidak, belajar sendiri, memahami sendiri, tidak ada kelas-kelas seperti ini gitu. Jadi manfaatkanlah dengan maksimal, datang di setiap pertemuannya gitu kan, jangan sampai ketinggalan dan manfaatkan sesi tanya jawab dan konsultasi seperti itu. Ini sudah fasilitas yang memang sudah diberikan, jadi manfaatkanlah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Sayang. Iya. Ya, baik. Untuk Mbak Isin mungkin bisa nanti ditanyakan ke Mbak Is ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa juga dari pendamping Minahasa Utara, bisa juga nanti tanya langsung ke Mbak Resi, bisa. Kita ada WhatsApp dari Mbak itu ya. Iya Pak, oke. Mungkin kita cukupkan hari ini ya Mbak Resi ya. Nanti untuk pertanyaan dan lain-lain bisa langsung sambil ya. dari pendamping. Iya. Mbak Ais ya. Karena sudah jam 2:30 dan kita sudah memberikan materi yang cukup banyak ya Mbak. Cukup banyak hari ini ya. Semoga nggak bikin pusing tapi justru menambah pengetahuan. Gitu. Amin, amin. Biar semuanya sukses. Amin. Iya, tidak ada kata terlambat. Terima kasih ya Mbak Aresi. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Sama-sama Mbak Ani. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di Minahasa Utara sudah menyaksikan kami berdua siang hari ini. Semoga nggak bosan dan maaf juga kalau ada kata-kata yang kayak salah-salah kata seperti itu. Kita mohon maaf. Untuk webinar hari ini kita cukupkan, kita akhiri. Terima kasih Mbak Resi juga ya. Sama-sama Mbak Ami. Terima kasih teman-teman. Teman-teman ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.